Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan terus semangat pagi buat kita semua. Alhamdulillah, pertama kakak ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir di kelas pembahasan soal literasi bahasa Indonesia. Dengan siapa? Dengan saya, Kak Almaus ya. Bagi yang masih ingat, Alhamdulillah. Bagi yang baru hadir hari ini di kelas pembahasan soal, salam kenal buat teman-teman semua. Oke, langsung saja kita akan bahas di soal nomor 2 ya. Kan kemarin sudah soal nomor yang lain ya, soal nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini, seperti biasa, kalau dalam literasi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris misal gitu ya, kita utamakan itu untuk melihat dan membaca soal atau pertanyaan yang terlebih dahulu. Ya, jangan langsung baca di teksnya dulu, karena kalau teks kan cenderung bisa jadi lebih panjang ya. Ah, bener Ben. Keburu pusing kan Ben? Bener, akhirnya udah keburu pusing, keburu ngantuk, kita lupa sama fokus pertanyaannya apa. Karena dari satu teks itu bisa banget dibuat jadi banyak banget pertanyaan. Bener kan? Iya. Dari situ kita mulai dulu di pembacaan. Yuk kita baca bareng-bareng. Penulisan menertawakan pada kalimat 4 seharusnya, nah langsung deh, kalau udah tahu pertanyaannya adalah hanya fokus pada kata menertawakan, kalimat 4, berarti kita langsung scanning deh, ya dalam teks tersebut, baca scanning itu baca cepat untuk mencari kata kunci menertawakan. Kalimat keempat, langsung saya dapat nih, kalimat keempat ini, gimana kata menertawakannya? Tidak sedikit pula dari mereka yang akan menertawakan kelemahan orang lain yang mungkin dapat menyinggung perasaan orang tersebut. Oke, menertawakan. Kalau secara arti ya imbuhan samakan berarti adalah membuat jadi tertawa terhadap sesuatu, terhadap kelemahan orang, maksudnya begitu ya. Cuma permasalahannya, kata menertawakan itu udah tepat atau harus diganti ya? Gitu pertanyaannya. Oke, kita polling dulu deh. Menurut teman-teman, jawabannya kira-kira apa? Ya, siapa yang punya jawaban yang A misal? Oke, Ayu benar. Boleh deh. Kakak polling dulu ya. Kata Ayu pilihnya A. Boleh. Desinta mau coba? Kira-kira menurut Desinta? A juga. Oke, karena biasanya sering dengar itu ya, menertawakan. Boleh. Terus Ben, gimana Ben menurut kamu Ben? Oh, kamu ke C. Bagus, jawaban berbeda ya. Berarti punya ya kemungkinan jawaban yang lain ya. Bagus. Ada yang D sama E? Oke, boleh. Siapa? Do. Katanya Dodo milih mengetahui aja, Bu. Oke, nanti saya tak alasan lagi ya kalau jawaban seperti itu. Sama. Ya. Siapa namanya? Maaf, kakak baru lihat hari ini. Oke, Dono. Thank you, Don. Apa? Oh, kamu ke E aja katanya. Boleh. Gak apa-apa. Nah, dari ini kita lihat coba ya. Kira-kira kenapa sih teman-teman pilih jawaban yang seperti ini ya? Yang B malah nggak ada yang jawab, nggak apa-apa. Siapa tahu memang B emang udah pasti salah, jadi nggak usah kita lihat lagi ya. Kita mulai dari Dono dulu dong. Don, kenapa kamu pilih E, Don? Mengetawakan. Oh, oke. Berarti kamu pakai anggapan bahwa ada yang berubah ya dari kata dasar. Emang menurut kamu kata dasarnya apa? Oke, kata Dono, kata dasarnya adalah ketawa. Terus dia dapat imbuhan mekan, ya, mesamakan. Oke. Sekarang kita pengen tahu, bener nggak sih emang kata dasarnya ketawa? Yang suka kita, itu tuh ketawa, tertawa, atau apa ya? Coba teman-teman ada yang megang HP? Ada beberapa ya. Yang megang HP boleh kakak izinkan untuk lihat di gawainya. Boleh coba cek di KBBI offline atau di online juga boleh ya KBBI. Kata dasar itu apa sih? Untuk kata ketawa, tertawa, atau justru yang lain? Gimana yuk? Dapat? Nah, benar. Kata Ayu, coba teman-teman main sepakat ya? Kata Ayu adalah kata tawa, T-A-W-A adalah kata dasarnya, bukan ketawa. Ya, Ayu ya? Des, dan dicoba dilihat. Ya, ternyata benar kan? Kata dasarnya adalah tawa, bukan ketawa. Ketawa merupakan kata turunan. Di KBBI disebutkan demikian. Maka awalnya
Berarti Dono menganggap bahwa Kak di sini akan hilang. Ya, karena kata dasarnya ketawa. Kok kamu kepikiran sih, Don? Oh benar, berarti Dona dengerin kata gurunya kalau di kelas, katanya ada kata istilah nasalisasi ya. Benar, nasalisasi. Jadi ketika ada imbuhan me ya biasanya, dia akan nasal, meluluh untuk kata dasar yang berawalan, apa Don? Kata SP boleh. Cuma kalau kakak ya punya kata kunci ini. P, T, K, S. Oh, tau PTKS ya, kira-kira still. Nah, karena kita orang Cilegon, ini udah gak asing banget dong PTKS. Mungkin dari kakeknya atau ayahnya yang pernah kerja di sana. Itu adalah salah satu pabrik baja terbesar se-Asia Tenggara pada masanya ya. Tahun zaman saya sekolah itu adalah the big factory of steel ya. PT produksi baja yang sangat-sangat terkenal saat itu. Bahkan se-Asia Tenggara loh. Oke, itu ya intermezzo sedikit. Nah, makanya saya gampang ngapalinnya PTKS yang awalannya ada P, T, K ataupun S itu akan hilang huruf tersebutnya. Kan ketawa kata si Dono. Dono menganggap K itu adalah kata dasar, makanya hilang. Jadi mengetawakan. Padahal salah. Enggak apa-apa, udah bagus cara berpikirnya. Berarti Dono udah punya tambahan wawasan tentang nasalisasi. Kakak seneng banget. Teman-teman yang lain tadi yang jawab D, Dori, gimana Dok? Oh iya, benar. Kamu juga punya ini ya, pandangan yang sama. Cuma dia pakainya mei. Ya, mengetahui. Tambah imbuhan i. Cuma dari kata ketawa juga. Karena Dodi pikir kata dasarnya ketawa juga. Gitu. Boleh nggak sih Bu pakai mengetahui? Bisa sih. Bukan bisa mengetahui. Jadi imbuhan me sama imbuhan mekan dalam konteks kata dasar ketawa itu sama-sama menjadi atau membuat ketawa atau membuat tertawa terhadap suatu hal. Jadi artinya bisa sama. Cuma kita lihat emang bener ada yang hilang atau enggak sih dalam kata dasarnya ya. Kita coba cek lagi ya. Tadi yang cek siapa tadi? Cinta bukan sih? Oh ya, coba. Apa nih? Oke, di sini pakai me sama i juga nih, sama seperti D. Cuma, yes, Cin, ternyata kamu awalnya pun berpikir kata dasarnya tertawa ya. Tertawa, jadi T-nya dianggap hilang. Padahal kata dasarnya bukan tertawa, bukan? Iya, ternyata kata dasar adalah tawa. Maka harusnya karena ter adalah imbuhan juga, harusnya ter tidak hilang kan? Karena dia bukan kata dasar. Oke, bagus. Berarti kalau yang B sama A nih, tinggal kita cek ya. Karena kata dasarnya tawa, maka me sama ter bahkan kan adalah imbuhan. Ya, jadi di sini me nggak langsung ketemu sama tawa, maka ter yang di sini T-nya tidak melulu, maka tepat. Oke, ternyata yang tidak dipilih justru pada saat kali ini adalah jawabannya. Ya, it's okay. Ternyata kita kadang masih salah ngomong, kan kita emang sering dengarnya menertawakan ya, padahal mentertawakan, karena tawa adalah kata dasar, menter dan kan adalah kata imbuhan dan dia tidak akan meluluh, tidak mengikuti konsep nasalisasi ya. Kalau yang A kurang tepat karena di sini T-nya hilang ya, gitu. Harusnya tetap ada. Bu, kalau mentertawakan sama mentertawai boleh kalau misalkan ada dua pilihan seperti itu. Tapi kan kita lihat ini tidak ada ya, ternyata hanya mentertawakan. Mentertawai juga boleh karena masih satu makna ya. Oke, ngomong-ngomong tentang nasalisasi sedikit ya, karena ini kan ada konsep nasalnya ya yang kalian tadi sempat obrolin. Kalau kata-kata ini nih, yang benar yang mana ya? Mencontek atau menyontek? Kira-kira. Selalu kita berangkat dari kata dasar loh ya. Gimana yuk? Oh, kata Ayu mencontek. Karena Ayu berpikir kata dasar adalah contek ya. Oke, ada yang berpikir menyontek? Kalau berpikir menyontek,
Kata dasarnya apa, Kak? Gitu kan? Ternyata, coba cek KBBI sekarang semuanya. Kata dasarnya adalah sontek. Nah, jangan denger ya. Kata dasarnya adalah sontek. Jadi, janganlah membawa sontekan ke dalam kelas, bukan contekan. Ini yang benar. Maka yang tepat adalah menyontek. Nah, ada lagi? Kayak ini nih. Kita coba lagi ya. Kata dasarnya misal apa nih? Dari kata memperhatikan atau memerhatikan ya. Kata dasarnya dulu, apa Ben? Good. Kata dasarnya hati kan? Oke. Berarti memper adalah imbuhan. Meluluh nggak mempernya? Seperti konteks yang mentertawakan tadi, nggak luluh, benar. Jadi yang benar adalah yes, benar, memperhatikan. Lagi, yang sering jadi obrolan juga nih. Mempunyai atau mempunyai. Kata dasarnya dulu, Don. Kata dasarnya punya, yes. Karena pakai P berarti meluluh ya. Oke. Ternyata KBBI walaupun punya KBBI, PUEB, dia punya aturan baku, untuk beberapa hal ada pengecualian teman-teman. Pengecualian itu terjadi pada kata ini. Kata punya, ketika imbuhan mem, P-nya tidak boleh hilang ternyata. Karena ketika kita bilang mempunyai, itu kurang efektif di lidah orang Indonesia. Disarankan dan dinyatakan bahwa kita pilih mempunyai sebagai bentuk bakunya. Ya, bentuk benarnya seperti itu. Jadi untuk kata mempunyai itu sudah tepat meskipun dia pengecualian dari konsep nasalisasi P, T, K, dan S. Terus selanjutnya apa lagi? Ada ini yang pengecualian ya. Mengkaji atau mengaji. Kita punya kata dasar kaji misalnya. Pas diubah jadi apa? Nah, walaupun depannya huruf K, gitu ya, tapi nggak lantas langsung jadi mengaji. Kenapa? Kalau mengaji, ini udah tahu kan artinya adalah membaca Al-Quran. Maka ketika kata dasarnya kaji, maka mengkaji juga udah baku untuk dijadikan kata berimbuhan yang tepat. Tapi kalau untuk ini teman-teman hati-hati ya. Ada lagi nih. Kata produksi. Syukur. Produksi syukur. Tuh ada PR, ada SY, ada double konsonan. Kita itu nggak bisa ngikutin naturalisasi untuk PTKS walaupun depannya P dan S. Karena dia double konsonan. Jadi untuk imbuhan me dengan double konsonan tetap memproduksi, tetap mensyukuri. Tuh ya. Sudah berubah. Tapi kalau kita pakai imbuhannya P, baru tuh hilang. Pemproduksian ya. Tuh. Jadi P-nya hilang langsung jadi pemroduksian. Kalau pakai imbuhan P dan an, contohnya seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi konsep nasal itu ada beberapa yang harus kita notifikasi ya. Ada pengecualian juga. Bagus banget kita bisa tahu mana yang lebih tepat ketika kita banyak membaca, banyak meng-cross-check, mengkaji lebih dalam tentang bahasa ibu kita sehari-hari. Oke teman-teman, mungkin dari kakak untuk pembahasan soal literasi kali ini cukup sekian. Kalau ada yang kurang tepat boleh di cross check ya, boleh di luar kelas ataupun setelah sesi ini berakhir. Terima kasih kakak akhiri, semoga apa yang sudah kita pelajari menempel dengan kuat dan kita menjadi anak-anak, menjadi generasi yang kuat dalam mencerna setiap informasi yang ada di hadapan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.